nafsaka, engkau tinggalkan nafsumu kalau kita akan menuju Allah. Kalau nggak ditinggalin, ikutin. Jadi sampai kapan? Hatta tatma'inna ila rabbiha, sampai merasa nyaman dengan Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, watat ma'inna ila wa'dihi, sampai merasa nyaman dengan janjinya Allah. Kemarin saya kasih contoh dompet ya Pak ya. Dompet ketinggalan di tempat wudhu, terus kita sholat. Nah, itu berarti dompet nafsu bukan? Nafsu, dompetnya ada isinya. Ya. Nafsu ya. Nah itu, begitu ketinggalan, kita ingatnya dompet kan ya, bukan ingat Allah kan? Nah, gitu. Coba kita ingat janjinya Allah, gitu. Janjinya Allah itu bahwa rizki itu sudah ditentukan. Ya. Kalau kita masih gelisah, aduh, jangan-jangan dompet ada yang ngambil. Kita masih ada gelisah di situ. Berarti kita belum nyaman dengan janjinya Allah. Gitu. Kita lagi nyaman dengan keluarga, tiba-tiba saudara itu datang mau ngerepotin. Ngerti nggak Pak? Kadang-kadang gitu kan ya, Allah kirim itu. Kita lagi nyaman nih, ekonominya lagi bagus, ibadahnya juga lagi rajin, istri juga lagi enak, lagi soleha gitu, ya jarang cemberut, lagi nyaman lah pokoknya. Itu tiba-tiba Allah kirim ponakan itu, nginep lagi 7 hari. Ya, paham tidak? Udah nginep malah repotin, minta sesuatu. Nah, terus kita kira-kira bantu dia tidak? Itu kan? Ketika kita bantu dia, ingat janjinya Allah. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, bantu saudara muslimmu. Apalagi saudara satu nasab. Gitu. Ketika kita nggak nyaman dengan hadirnya mereka, ya berarti kita masih itu bersama mereka. Ya, kita masih belum bisa melihat bahwa nafsu musuhmu. Ngerti tidak? Nah, jadi sampai nyaman dengan janjinya Allah. Gitu. Pagi-pagi ada yang datang bawa emak, ngakunya dari yayasan anak yatim piatu. Kita ada duit. Ada duit. Tapi belum ada tanda tangan RT sama RW. Disodorin ke kita. Kita kira-kira ngasih tidak? Kan gitu ya. Kalau kita nyaman dengan janjinya Allah, lepas itu tanda tangan. Kita sumbang aja. Nipu Ustaz, bukan urusan kita. Saya nggak ketipu. Kenapa nggak ketipu? Dia bilang dari yayasan anak yatim piatu. Saya percaya. Nah, mukmin itu percayaan orangnya. Kita bantu. Mau ditulis Pak? Nggak bisa. Karena gede. Apa karena kecil? Nggak usah. Gitu. Dia ingat janjinya Allah, nyaman dengan janjinya Allah. Ketika kita keluarkan 1 rupiah, Allah balas 7, Allah balas kali 100. Nyaman dengan janji-janjinya Allah. Lepas dari ditipu atau tidak ditipu. Nah itu berarti kita sudah bisa menundukkan nafsu. Yang ketiga, watakhofa min wa'idihi, sampai dengan kita merasa takut dengan ancamannya Allah. Takut dengan ancamannya Allah. Waduh, musola lagi dibangun. Saya punya kemampuan ini. Nggak terketuk hatinya untuk bisa bersedekah jariah. Ingat ancamannya Allah. Ngerti tidak? Wah, sumbang aja deh. Nah itu berarti sudah mampu melihat nafsu, gitu ya. Anak tetangga yang sedang kekurangan, gitu kan? Kita nggak terketuk untuk membantunya. Ingat janjinya Allah di surat, ingat ancamannya Allah di Al-Ma'un, gitu kan ya? Al-Ma'un itu apa? Al-Ma'un, aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Pendusta agama. Siapa mereka? Yang tidak memberi makan pada orang miskin.
miskin. Kita punya kemampuan tapi kita enggak boleh. Dan kita enggak takut itu. Berarti masih belum mampu melihat nafsu. Gitu. Paham? Terus ini fi'il mudhari ya. Tamtathilu amrohu, melakukan perintahnya. Watantahi an nahihi, dan meninggalkan atau menjauhi larangannya. Watuwafiqahu fi qadrihi, bukan qadri, fi qadrihi. Watuwafiqahu fi qadrihi. Dan tuwafik itu menyetujui ya. Dan menyetujui ketentuan Allah. Ini berat ya Pak ya. Menyetujui ketentuan Allah. Apapun yang Allah tentukan pada diri kita, kita setuju. Gitu. Diberi sengsara ya setuju, diberi seneng ya setuju. Paham? Nah, itu berarti bisa melihat nafsu, bahwa nafsu itu adalah musuhmu. Gitu. Ya, kita itu setuju kalau nasibnya baik, ya. Benar tidak? Setuju itu kalau enak. Kalau Allah takdirkan kita enak, setuju. Benar? Kalau Allah takdirkan kita kurang cocok di hati, berat untuk setuju. Berarti belum masuk. Ya. Fahina idzin, maka saat ini pertama ya ketika kita sudah mulai nyaman dengan Allah, mulai nyaman dengan janjinya Allah, mulai takut dengan ancamannya Allah, melakukan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, dan menyetujui atas ketetapan Allah atau ketentuan Allah atau takdirnya Allah. Fahina idzin, maka saat itu tazulul hijabu. Tazulul hijabu anil qalbi wasirri. Maka hijab dari hati dan batin lenyap. Nah, kalau sudah lenyap hijab hati dan hijab batin, yariyani malam yariyahu min qablu. Jadi kalau kita sudah mulai nyaman dengan Allah, nyaman dengan janjinya Allah, merasa takut dengan ancamannya Allah, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan menyetujui takdirnya Allah, fahina idzin, maka saat itu tazulul hijabu anil qalbi was sirri. Jadi hijab hati dan batin telah lenyap. Maka yariyani, keduanya mampu melihat malam yariyahu. Malam yariya. Yariya itu ada yang hilang itu. Yang hilang tuh nun karena dijazmkan oleh lam. Ya. Maka yariyani, keduanya apa? Hati dan batin mampu melihat malam yariyahu min qablu, mampu melihat apa-apa yang sebelumnya tidak bisa melihat. Ngerti tidak Pak? Ngerti tidak? Nih, Bapak itu dulu waktu masih bersama mereka, berarti bersama makhluk, sehingga tidak mampu melihat nafsu, bahwa nafsu itu musuhnya Allah dan musuhnya kita. Ya. Sehingga kita belum bisa nyaman dengan Allah, belum bisa nyaman dengan janjinya Allah, belum takut dengan ancamannya Allah, terus
apa tadi? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, belum menyetujui takdirnya Allah. Ketika kita punya duit lah ya, kita taruhlah duit. Punya duit, kemudian ada panitia pembangunan masjid gitu. Punya duitnya 1 juta. Dan panitia pembangunan masjid itu butuh buat ngeramik misalnya. Butuhnya 1 juta. Butuhnya 1 juta. Ketika kita sudah bisa mengalahkan itu semua, kira-kira dia mampu melihat tidak janjinya Allah? Ya, sebelumnya tidak melihat, sehingga tidak ada keberanian. Tapi setelah dia tahu bahwa nafsu itu adalah musuh, maka ada keberanian. Kenapa? Dia melihat janjinya Allah di depannya. Ngerti tidak? Ya. Kayak sholat malam. Sholat malam itu Allah berikan keistimewaan 4 kan ya. Yang pertama adalah miqrobatun ila rabbikum, media pendekatan diri kepada Allah. Itu sholat malam. Yang keduanya takfirun li khotoyakum, penghapusan kesalahan. Yang ketiga minhatun anil itsmi, pencegahan perbuatan dosa. Aturan minggu depan kita berdosa karena kita rajin sholat malam, terhindar, tidak jadi berbuat dosa. Kemudian yang keempatnya mitrodatun liddai alal jasadi. Mitrodatun itu artinya pengusir penyakit fisik. Ketika kita punya penyakit fisik yang tidak sembuh-sembuh, atau mau datang penyakit fisik, kalau kita rajin sholat malam itu diusir, Pak. Gitu, itu fungsinya. Ya, itu fungsinya seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa nafsunya itu adalah musuhnya, kita mampu melihat ini, sehingga sholat malam kelihatan ringan apa berat? Ringan apa berat? Ringan. Ya, kayak bapak kerja. Bapak kerja itu melihat gaji 1 bulan. Terlihat tidak? Terlihat tidak? Sehingga rajin kan? Rajin tidak? Nah, kalau ngaji 1 jam, Allah jamin 60 tahun pahala seorang abid. Kelihatan tidak? Sama-sama padahal mah. Gaji kita sebulan kan belum kelihatan juga. Ya. Ngerti tidak? Tapi kenapa bisa rajin? Terlihat jelas. Ya. Sementara tawaran ini, kalau kita bisa mampu mengalahkan nafsu, terlihat jelas, Pak. Sehingga rajin. Gitu kan ya? Mungkin kita alhamdulillah bisa kelihatan ya, Pak ya. Paham tidak sih maksud saya? Paham ya? Kenapa? Yang kelihatan itu yang bulanan aja. Yang akhiratan nggak kelihatan. Iya kan? Akhiratan kan itu. Masih terhijab. Iya. Masih bersama mereka, masih bersama makhluk. Nah itu, makanya tinggalkan. Ingat tadi ketika beliau bermimpi ketemu Allah, lalu bertanya, kaifa tariqu ilaika ya bari. Terus Allah jawabnya apa? Da' nafsaka, tinggalkan nafsumu wa ta'ala, baru engkau kemari. Gitu.
Jadi kalau masih bareng sama mereka berat, ya kan? Berat. Ya, awas jangan diartikan mentah ya. Anak diusir, istri diusir, rumah dijual, udah sendirian aja aku. Ya boleh sih sebetulnya. Terus ke hutan, ya, paham Pak? Di hutan terus sholat terus itu, ya, sampai 60 tahun. Dengan satu hari di sini di keramaian tidak berbuat dosa, lebih baik satu hari di keramaian dibanding 60 tahun tidak ketemu siapapun, hanya sholat. Jadi wajar dia nggak berbuat dosa karena tidak ada tantangan, ya kan? Kalau di sini ketemu anak bawahnya pengen marah apa sayang, ya kan? Nah, itu tantangannya itu. Nah, ketika mampu meninggalkan, nah itu. Jadi yang dimaksud meninggalkan di sini tidak mesti secara fisik ya Pak ya, tidak mesti secara fisik. Ketika perintah-perintah Allah itu datang, kita tetap mengistimewakannya. Gitu. Nyambung? Ya. Jelas belum? Jelas ya? Jadi kalau diringkas, ternyata hijab kita antara kita dan Allah itu ada di nafsu. Ya. Dan nafsu itu adalah dunia dan seisinya. Itu nafsu namanya. Pokoknya selain Allah. Ya. Yang selain Allah itu tabi'u lin nafsi, mengikuti nafsu. Nah, kita di sini untuk belajar meninggalkannya karena kita tujuannya satu, yaitu Allah. Iya. Tujuan kita itu Allah. Kayak orang bertobat, orang itu bertobat, tobat itu maknanya apa? Kembali. Kalau yang namanya kembali itu berarti nyasar, ya kan? Kita tersesat, nah, nyasar, maka cari tahu, cari tahu jalan yang dituju. Nah, sekarang udah dikasih tahu nih jalan menuju Allah itu tinggalkan nafsu, gitu. Ya. Terus tahu ciri bahwa kita itu sudah bisa meninggalkan, apa cirinya? Sudah mulai nyaman dengan Allah, terus mulai nyaman dengan janjinya Allah, mulai merasa takut dengan ancaman Allah, melakukan perintah dan meninggalkan larangan, dan menyetujui takdirnya Allah, ketentuan Allah. Nah itu.